ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini tema kita adalah dahsyatnya Al-Fatihah. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan di surat Al-Hijr ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Para ulama menyampaikan bahwa makna dari Rasulullah diberikan 7 ayat yang berulang-ulang, ini maknanya adalah suratul Fatihah. Jadi disepakati oleh sebagian besar ulama bahwa Al-Quran itu diawali dengan Fatihah. Fatihah itu 7 ayat, dan mayoritas menyebut bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau kita bicara dahsyatnya dan keampuhan Fatihah, pertama dalam perspektif ibadah. Jadi Bapak Ibu, sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Artinya Fatihah itu salah satu dari sholat. Pokok dari sholat itu ya Al-Fatihah, kalau kita lihat dalam hadis tadi. Jadi ini kayak nyawanya sholat. Anda sholat tidak baca Fatihah, ya Anda dianggap tidak sholat. Sehingga sisi keampuhan ibadahnya ada di sini. Tapi tema kita kan tidak fokus ke situ, fokus ke bidang lain. Nah ini saya sampaikan dikit aja bahwa Anda itu harus belajar Fatihah dengan baik, dengan benar. Dengan baik, dengan benar. Pastikan Fatihah panjenengan standar. Standar mawon, betul usah dulu-dulu. Standar saja.
Artinya bacaannya benar, kalaupun salah jangan salah jali, jangan salah fatal. Jangan salah fatal. Karena apa? Karena kalau salah fatal berarti dihitung tidak baca Fatihah. Nah, ini kan jadi problem bagi kita. Ini keampuhan Fatihah dalam mengesahkan sholat kita sebagai muslim. Nah, kita beralih yang berikutnya, ini karena tema kita di sini. Bapak Ibu, suratul Fatihah itu banyak ya. Paling tidak saya akan nyebut 2 riwayat biar kita tidak dikatakan bahwa. Karena di Indonesia ini kan keyakinan sebagian besar umat Islam bahwa Al-Fatihah itu ampuh. Al-Fatihah itu mandi. Al-Fatihah itu hitam. Tapi kan ada sebagian yang lain yang mengatakan itu ono dasare bahwa ojo-ojo bid'ah. Ojo-ojo Nabi tidak ngajarke. Ojo-ojo itu gawe-gawe. Nah, supaya kita bisa menegaskan bahwa ini bukan gawe-gawe, kita ada 2 riwayat, yang 2 riwayat ini hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Meskipun nanti ini bisa dimaknai secara lebih luas. Kenapa sih kita seringkali baca Al-Fatihah? Ngopo kok liyane ki ngopi? Nah, sebenarnya pertanyaan mengapa juga perlu ditanya. Kenapa Anda nanya? Sentimen apa piye? Wong sing diwaca ya Quran. Tapi ini kan memang harus dijelaskan. Nah, tema kita begitu. Yang pertama, Bapak Ibu, ini hadis riwayat Imam Muslim. Suatu saat Rasulullah itu sedang santai-santai sama malaikat. Jadi Kanjeng Nabi itu memang jagongannya kalau malaikat barat. Di jagongannya kalau malaikat. Mungkin ya onlinean ya ini saat ini chattingan kopi yang ngerti. Nah, kita sama malaikat itu sebenarnya gimana sih memahaminya? Kan dalam Quran itu kan ada teori, bukan teori, sebutan sab'a samawat, ada 7 langit. Terus kemudian ada sebutan di beberapa riwayat hadis itu 7 bumi, 7 bumi. Jadi mulanya nek di bahasa santai itu nek memaknai lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa sing ning langit itu lan ning bumi itu. Nah, ketika memaknai bumi itu, ini kan ada yang menggunakan bumi itu ada bumi lain. Jadi bumi kita ini, terus ada bumi B, bumi C, bumi D, sampai bumi ke-7. Ada yang menyebutkan teorinya itu buminya itu satu, tapi ono satiku. Jadi ono satiku. Kan kalau tahu tidak salah tahun 70 Uni Soviet itu kan menggali tanah. Pondone meh golek ujungnya bumi seberapa? Itu hanya sampai 13.000 lebih sekian meter. Terus mandek, tidak bisa boleh, tidak bisa. Dan itu dilakukan selama 24 tahun. Ya, lebih dalam dari Palung Mahayana. Kan Palung Mahayana kan 12,5 meter. Itu lebih tinggi, 13.000 sekian. Nah, para ilmuwan Muslim itu sebagian ngomong, jangan-jangan bumi ini sampai itu, macam-macam kan. Ada lagi yang mengatakan bumi 7 itu ya sebenarnya kita sama malaikat, sama jin, sama makhluk-makhluk yang lain itu hanya di bumi yang sama, titik koordinat yang sama, mau beda dimensi. Beda dimensi. Nah, kalau bayangin Nabi niku
nalikane jagongan kali malaikat, itu malaikat yang masuk ke dimensi kita, atau nabi yang masuk ke dimensi mereka, atau itu dijembatani pakai video call. Bahkan orang ngerti nganggo metaverse kan bisa juga ngerti nganggo VR apa piye kan ndak tahu. Wis pokoke ngono kuwi lah ceritanya. Nah, nabi itu sedang santai-santai sama malaikat. Tiba-tiba langit itu kayak gelunda-gelundu buka. Langitnya buka. Nah, ketika langitnya buka, malaikat ada yang turun dari langit. Kemudian malaikat itu menyampaikan kepada Nabi apa yang disebut dua cahaya. Disebut nurain. Nurain itu dua cahaya. Nah, pintu langit itu tidak terbuka sebelum dan sesudahnya dan hanya untuk menyampaikan dua nurain. Apa itu? Satu, Al-Fatihah. Yang kedua, ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, di situ disampaikan bahwa siapa yang membacanya, sapa sing maca, Gusti Allah bakal maringi dheweke. Memang maknanya ini tuh masih memberikan kepadanya. Nah, memberikan itu apa? Tentu para ulama punya spekulasi makna. Ada yang mengatakan memberikan pahala. Terus dibantah lainnya. Nah, kalau memberikan pahala kan kalau usah Fatihah, Al-Kautsar itu pahala itu. Gitu. Yasin, Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Asy-Syu'ara, semuanya kan ada. Kalau sama, ya enggak istimewa. Nah, yang dikasih apa? Sebagian ulama, lah ini yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi kita penjelasan tentang ini, bahwa diberikan apa yang diminta. Jadi keampuhan Fatihah di sini adalah kalau Anda meminta sesuatu, maka bacalah Al-Fatihah. Kalau Anda mau meminta sesuatu kepada Allah, bacalah Al-Fatihah. Memang Rasulullah tidak spesifik menceritakan meminta apa, tapi hanya diberikan kepadanya. Nah, kalimat diberikan itu kan multi tafsir. Sehingga dari situ para ulama menyebutkan, ya kalau Anda mau minta sesuatu kepada Allah, ya baca saja Al-Fatihah. Lagian ini untuk yang kedua. Ini masih, kalau ini masih sama-sama Sahih Muslim, cuma menguatkan yang pertama. Tadi yang saya kutip itu hadis Sahih Muslim. Terus yang kedua ini hadis Sahih Muslim, kaitannya juga dengan permintaan. Jadi Rasulullah menyebut, apabila seseorang di dalam sholat membaca surat Fatihah, maka Allah akan membagi jadi dua. Satu, mulai alhamdulillahi rabbil alamin sampai maliki yaumiddin, itu dianggap sebagai manusia memuji mengagungkan Allah. Nah, begitu sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah, pada saat kita membaca ayat tersebut, kata Nabi, Allah langsung jawab. Apa jawabannya? Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al.
ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bahkan sebagian ulama itu sampai memastikan, walaupun saya kurang setuju sebenarnya, memastikan nek sampean sholatnya benar, lalu membaca ayat itu dan Anda minta saat berdiri, maka Allah akan kabulkan. Ya, ngoten. Tapi kula yang mboten pati setuju asline. Wong wis donga bolak-balik ora kabul-kabul lah. Berarti ora pati khusyuk ya salate. Ora pati apik ya. Tapi yang jelas Allah memberikan kesempatan. Hambaku mau minta apa? Loh, emang boleh doa sambil berdiri? Kalau jenengan jangan naif lah. Kudu nunggu, kudu boten, donga ngadeg kuwi oleh. Enggak apa-apa doa ngadeg itu apa-apa. Sopan boten Pak, sopan saja. Boleh. Walaupun enggak apa-apa donga selalu ngadeg. Jadi ndongake wong enggak ngadeg ya, enggak masalah. Nabi Zakaria niku ndongane ngadeg apa lunga? Nek ceritane di surat Ali Imran, Nabi Zakaria niku ndongane ngadeg. Ndongane napa? Bihabli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Terus apa? Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli. Ketika beliau doa, bihabli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, dipanggillah oleh malaikat sedang dia dalam keadaan berdiri. Jadi ndongane ngaten. Iku Nabi Zakaria. Lan jenengan ora usah nesu nek ana wong ndonga kok mati. Mbok lenggose kok kaya ora sopan. Wonten Nabi Zakaria ngaten. Lah kuwi nek iya kana buku niku jenengan macane pas sujud apa pas lungguh. Oh ngaten kan ditawani kali Gusti Allah. Itu kan Fatihah. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, ini dua hadis Muslim memberikan gambaran kepada kita bahwa mau minta sama Allah, Fatihahlah yang dibaca. Itulah yang kemudian kenapa kita itu sering membaca Al-Fatihah. Kok dungo kok ada Al-Fatihah ya ngopo. Lah niku ceritane penjelasan atas hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah diberikan nur atau dua cahaya. Itu satu. Yang kedua, nah ini penyembuhan Bapak Ibu. Asy-syifa menjadi penyembuh. Allah mengatakan dalam Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah, al-ayat. Dan kami turunkan dari Al-Quran, berarti sebagian dari Al-Quran itu ma huwa syifaa'un, yang bisa menjadi obat. Syifa itu dimaknani pertama syifa'un lil qalbi, jadi obat hati. Fungsi utamanya begitu, Quran itu sebagai obat hati. Tapi juga para ulama menyebutkan tidak semata-mata itu, ada syifa'un lil jasad, syifa atau obat untuk jasad manusia, baik penyakit non fisik maupun penyakit fisik. Yang penyakit non fisik kan bisa ain, bisa sihir, bisa gangguan jin, bisa gangguan makhluk yang kita tidak ketahui. Karena
virus ini termasuk golongan apa? Jin, setan, kewan, menungso. Betul. Jadi kan yang mendefinisikan virus itu masuk golongan mana? Apa? Kewan. Nek kewan sing sisih apa? Berarti makhluk dhewe to, ya iya. Jadi kan wong kita juga meyakini bahwa di muka bumi ini kan yang hidup itu kan bukan hanya hewan dan manusia. Ono liyane. Ono angin barang. Angin kan ya makhluknya Gusti Allah. Pokoknya gue nggak ada gangguan dari makhluknya Allah. Nah, itu sifatnya bisa berupa dari gangguan yang tak terlihat, yang tak kasat mata, atau gangguan dari sesuatu yang kasat mata, yang zahir. Wah, dan itu ngono kuwi. Ini Pak ceritane dalile. Ini kan cerita apa? Ini kalau tidak salah hadisnya riwayat Tirmidzi kalau tidak salah, atau Abi Dawud. Nah, dua-duanya itu antara itu. Suatu saat sekelompok sahabat Nabi, mereka itu melakukan perjalanan. Nah, di tengah jalan mereka mampir di suatu kampung, mereka minta dijamu, tapi penduduk kampung menolaknya. Mereka akhirnya lebih memilih membangun kemah di pinggir kampung. Pada malam hari ternyata ada utusan dari kampung tersebut yang menyampaikan bahwa kepala desa mereka, kepala suku mereka terkena binatang berbisa. Jadi disengat binatang berbisa. Sudah diikhtiari ternyata nggak sembuh. Lalu datanglah ke kemahan sahabat Nabi ini, kemudian mereka nanya, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan? Menyembuhkan apa? Orang yang terkena bisa. Bisa itu kan dohir, racun kan. Terus salah satu mengatakan saya bisa, tapi dengan syarat kalian harus memberikan sejumlah unta atau sejumlah kambing. Ada yang mengatakan sekandang kambing. Deal. Datanglah dia ke sana, ternyata sampai di sana dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah. Sesudah dibacakan Fatihah, sembuh itu kena racun, kena bisa itu. Alhamdulillah sembuh. Sesuai dengan kesepakatan, mereka kemudian diberikan kambing dalam jumlah banyak. Kan kena disembelih, kena dipangani dalan. Nah, mereka lalu lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, lah niki kok ngeten niku pripun? Rasulullah malah dawuh, "Ya aku bagai iji dong." Nah, kalimat Rasulullah, "Aku bagai siji." Saya kasih satu dong. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat itu boleh, satu, layak nambani wong nganggo Al-Fatihah tadi, plus ngambil upah halal. Jadi hadis itu kan mempertegas dan memperjelas bahwa Fatihah ternyata bisa digunakan untuk syifa lil badan, lil jasad, menjadi obat untuk jasad dan untuk badan. Cuma ini kan bukan seperti paracetamol yang fungsinya itu pakem Bapak Ibu. Kan kalau paracetamol itu kan bendanya tersebut digunakan oleh siapapun bisa dong. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia ngerti sini, mau tidak ngerti blok ya wis.
Nah, ini bisa berfungsi ketika orang tersebut dipantaskan oleh Allah. Jadi fungsinya tidak berlaku mutlak kepada semua orang, tapi kita bisa harap-harap cemas. Yang jelas itu bisa. Masalah kemudian kita pakai dan kita dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu hal lain. Itu hal lain, Bapak Ibu. Supaya kita tidak mengatakan tadi, aku bolak-balik atau mandi, di mana keampuhannya? Begitu. Karena beda, cara kerjanya beda dengan cara kerja seperti obat yang tadi kita gambarkan. Oke. Jadi Bapak Ibu, Al-Fatihah itu memang ampuh dalam konteks ini. Nah, nanti para ulama itu punya pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu kemudian dituangkan dalam tulisan-tulisan mereka. Itu bukan hadis, bukan pengalaman. Itu biasanya masalahnya komposisi. Al-Fatihah diwaca ping pira, kapan, iya hopo. Nah, ini komposisi. Kalau udah komposisi, ini sudah masalah ijtihad pribadi dan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang satu dengan yang lain bisa saja beda. Kita bahas substansinya, boleh tidak sih menggunakan Al-Fatihah sebagai media mengobati? Kita jawab boleh, silahkan, dasarnya ada, baik secara tersirat di dalam Al-Quran tadi, ma huwa syifaun, ataupun yang ada di dalam hadis Nabi, baik yang diriwayatkan di Sahih Bukhari tadi atau yang diriwayatkan di yang kedua mengenai orang yang diuntuk hewan berbisa. Bahkan yang diuntuk hewan berbisa itu kalau tidak salah di hadis Sahih Bukhari ada. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih. Alhamdulillah, monggo kepada jemaah. Waktunya masih panjang, tapi mulainya jam 8 setelah, nanti finishnya sebenarnya jam 9 setelah. Di luar dulu, kalau ada mengasuhkan Pak Budi ya? Oh iya, monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi, di topiknya Al-Fatihah dan sebagian besar ada mungkin tapi ada yang belum mungkin yang artinya sirotol mustaqim. Di sini sirotol mustaqim itu kamu baca gimana Pak? Karena ada yang bilang sirotol mustaqim itu seperti benang di belah tujuh. Kamu iwat gadung yang mesti dibone ya. Saya ada yang bilang menurut Pak Dewi gimana? Konkretnya itu Pak, sirotol mustaqim itu gimana? Kalau pernah saat dengar di NTAD radio itu sudah tahu mustaqim itu yang mengikuti Al-Quran gitu. Anak gimana seperti itu lah menurut Pak Dewi. Masih Pak. Matur nuwun. Jadi beda antara sirat dan siratal mustaqim. Ini dulu. Kalau yang dimaksud jembatan sirat yang terbentang, yang di antara ujungnya kiamat, jadi kita nggak bagian itu ya. Jadi ngeten, niki kiamat itu kan ada hisab, ada mahsyar, ada satu tempat. Nah,
tempat ini kemudian sesudah selesai kan akan digiring ke satu tempat di mana di situ itu ada jembatan. Nah, jembatan itu namanya jembatan Sirat. Nah, tapi kalau jenengan basa wis apal Siratal Mustaqim atau Siratal Mustaqim dunekno Sirat. Nah, bukan itu. Jadi kalau tadi disampaikan MTA mengatakan Siratal Mustaqim seperti yang disebutkan Quran, itu benar karena ada mustaqimnya. Jadi kalau jembatan Sirat itu memang jembatan yang membentang. Di situ manusia memang lewat. Nah, deskripsi itu sebagian ulama memang ngendikan ya memang kecil, maka sampai digambarkan kayak rambut dibelah 7. Kayak loh ya, seperti. Kalau panjenengan membayangkan mawon toh, nek ngono kuwi terus jenengan mlakukan jembatan, umpamane jembatane ombo wis. Jembatane ombo 2 meter. Tapi kocong isone neraka. Jenengan dolan ning kemune lho jajal. Mlakune jembatan kaca 39 meter. Nama tinggi saya dodok lho iso mlaku, Pak. Nggih. Pemenah ning Cina kono tinggine sampai 300 meter lebih. Mlaku dodok to, Pak. Padahal tingkat keamanannya dijamin. Nah ini Sirat kuwi jembatan ini tingkat keamanan tidak dijamin ora ono gojekane. Nah, kula jenengan piye? Perjalanannya panjang. Lah nek kuwi mung 100 meter kuwi dodok kok kula panjenengan. Dodok. Nek mboten percaya sesuk jajal Pak jenengan Pak. Dia hanya 30 sekian meter. Ngisore apa? Ngisore apa? Biasa mawon. Tapi ngisore ono ulane. Ngisore ono tingginya itu ya sekitar mungkin antara dari matahari sampai sini lah. Jadi nek tiba sekon dhuwur kuwi, waktu 500 tahun kayak tekan. Nah, itu Sirat itu, Pak. Sehingga kalau ceritane niku ketoke do tiba, Pak. Aja dengan barang termasuk komponen boten ngerti. Ketoke do tiba gitu. Itu Sirat yang dimaksud. Nah, karena pertanyaannya Siratal Mustaqim bukan itu. Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Siratal Mustaqim adalah Al-Quran. Betul? Siratal Mustaqim adalah Islam. Betul? Siratal Mustaqim adalah jalan yang benar. Betul? Siratal Mustaqim adalah jalannya orang yang diberikan nikmat. Itu lebih betul. Makanya ada penjelasan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Nah itu di belakangnya ada siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat. Berarti jalannya wong sugih. Ketika nikmat kan wong sugih. Bukan. Yang dimaksud dikasih nikmat di sini adalah 4. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Ada 4 golongan. Ikut jalannya Nabi, orang yang jujur, siddiq, syuhada, pejuang agama, dan sholihin. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau jenengan pengen mendapatkan Siratal Mustaqim, kata kuncinya adalah jalannya orang yang, berarti dalane wong. Saya ulang, Siratal Mustaqim kuwi dalane wong. Boten dalane setan, boten dalane kewan, boten dalane liyane, dalane wong. Berarti nek jenengan pengen dapat Siratal Mustaqim itu harus mengikuti orang.
Perlu dipahami. Soalnya kalau saat ini mengikuti AI. AI manusia bukan? Bukan. Jadi ngikuti dalane wong. Dan boten nonton siotol AI. Siotol Gemini orang. Siotol GPT orang. Betul. Bahwa itu sebagai sumber pengetahuan ya. Betul itu. Tapi nek pengen mendapatkan siratal mustaqim itu jalani orang. Itulah kenapa dalam syariat Bapak Ibu, dalam syariat ngikuti dalane wong itu luwih becik, lebih bagus daripada mengikuti bukan jalannya orang. Sehingga dalam Islam nanti dikenal dengan istilah sanad. Sanad itu jalur periwayatan dari orang menuju orang. Jadi pembawanya itu menungso. Sing diakui dalam agama itu sing nggawa menungso. Nek lewat jalur potong itu tidak bisa. Makanya ada metode. Pak, iki ono wali ngimpi engko esuk poso. Wis telepon Gusti Allah. Umpamane, ini umpama lho niki mboten tenanan iki. Umpamane. Dhek kewaliannya terkonfirmasi ngimpine mesti bener. Ketemu Kanjeng Nabi. Dikandani engko esuk poso. Wis. Sing siji ana wong biasa. Dhek ngaji. Keungu ngaji sangka wong. Sing ngandani biyen keungu sangka wong. Sing ngandani keungu sangka wong nanti tekan wonge jenenge Kanjeng Nabi. Tapi kan wong kan ngoten to niku. Mboten enten pedote wong tekan ngene Kanjeng Nabi. Dhek keungu sampeyan nek pengen niteni poso delok hilal aja anut mimpi. Jenengan percaya karo waline apa percaya karo biasa? Kudune percaya karo wong biasa sebab dalane wong kuwi dalan siratal mustaqim. Dalane wong. Makanya mimpi enggak bisa dijadikan dalil meskipun benar. Ini ngimpi ini wong bener loh Pak, apa meneh kok ngimpi lewat AI, kan malah awak cepat meneh. Karena ini harus dipahami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dalane wong sing diparingi nikmat kabeh Gusti Allah. Ini yang jarang atau sedikit disadari oleh masyarakat. Dalane wong itu penting. Karena semakin ke sini nanti wong itu semakin nganggo Pak. Lagi semakin ke sana orang itu semakin tidak dipakai. Saking canggihnya teknologi informasi. Ini diduga 2030 itu sudah banyak pekerjaan yang hilang Pak. Beberapa waktu yang lalu saya nonton podcast, saya tonton nganti tuntas, yaitu podcast Aiman Wicaksono. Aiman itu presenter di TV yang pakai iNews ya, dengan Deddy Corbuzier, membahas tentang teknologi AI masa kini dan bagaimana dampaknya terhadap ekonominya dia. Itu digambarkan. Aiman itu cerita, saya itu pegang 6 media, baik di Detik, di media ini macam-macam lah, termasuk media TV. 6 bulan terakhir penontonnya ambles, iklan kurang. Kenapa? Mereka sudah tidak mau membaca lagi.
teknologi karena mereka langsung ngambil kesimpulan dari AI. Ini kalau jajal Pak, ini kita ada ceramah pulau piyambak nih atau fake. Kan yang YouTube enten, kalau ambil ini saya kasih di apa itu saya lupa namanya. Buatkan ringkasan video nih, jadi Pak 5 menit gratis. Jadi video ini langsung 5 menit. Jadi tenanan pintar temen ini. Tapi yang udah ngawu sih deh. Kesimpulannya apa bebek tulisannya? Kesimpulan maksud ngono. Jadi dia mengambil ceramahnya itu langsung diambil, terus kalimat dianu, terus ditambah-tambah ide. Jadi ditambah-tambah, kesimpulannya ditambah-tambah. Wong kula ngomongne wong omongane kula dhewe kan iso tidak melanggar hak cipta kan. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang terjadi. Nah kayaknya kita itu mau mengikuti sirotol tadi itu, bukan sirotol ladina an'amta alaihim, tapi sirotol itu. Dan ini mempengaruhi betul. Mempengaruhi betul. Saya itu kan agak senang dengan informasi Bapak Ibu. Jadi sejak dulu tahun 95-an itu saya senang baca Intisari. Oh biar Intisari ini insya Allah wis katam kabeh ya insya Allah. Kalau kita ngene jual, maksudnya macamnya buku bekas gitu. Jadi majalah Intisari itu kan banyak tentang cerita-cerita masa depan. Jadi ngeten Bapak Ibu. Pertanyaan tadi, siratal mustaqim, penjelasannya ada di ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, mengenai sirat itu makna yang berbeda dan urusannya beda, tidak sama. Kalau jenengan toh krungu sithik padha terus dianggap padha. Anu ngoten to. Dadi mangsane siratal mustaqim jembatan kuwi mboten. Siratal mustaqim adalah jalan kebenaran, baik itu Quran, baik itu agama Islam, maupun jalan-jalan kebenaran yang lain. Matur Bapak, matur nuwun. Masih ada lanjutannya pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Ada dua lagi. Yang pertama tentang doa. Dari jamaah bertanya, kenapa Ustaz Bedri kalau berdoa kok pendek sekali? Ya, hadapan jamaah itu agak panjang, dulu tentang rezeki dan lain-lain dan lain-lain Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua tentang takwa, yaitu perintah dan larangan. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa susah sekali menghindari larangan-larangan Allah? Nah, itu satu yang maksud. Ya, matur nuwun. Masalah doa pendek itu karena saya semakin tua. Jadi dulu saya kalau doa itu lama Bapak Ibu. Jenengan kan bukan menangi masa di mana saya doanya lama. Engko nek dongane lama jenengan ngene ora betah. Jadi dulu itu saya kalau baca doa itu baca Quran yang isinya doa itu hampir dibaca panjang. Sekarang saya doa panjang biasanya hanya satu di khotamang Quran. Itu panjang. Kalau pengen dongane sing rada panjang melu khotamang Quran nek pas kataman. Lah ini di Pak ya boleh ya. Panjang. Karena doa khotmil Qurannya saya baca semua. Tapi kalau selain itu doa saya pendek. Nah, pendek ya dipilih dan itu tidak pakem. Mulane kula nek dijaluki donga niku apa tek pakem, Pak. Ojo cocok njaluk donga apa tek pakem. Jadi doanya memang enggak pakem. Coba dengan saya itu doanya sak kabeh, sak kelingane ngoten mawon. Begitu. Jadi pengen doanya yang banyak. Nah, itu sudah diringkes. Jadi kenapa begitu ya? Jadi ada beberapa poin Bapak Ibu.
Karena urusan yang kita sering minta itu pertama tentu istighfar. Jadi doa itu yang pertama istighfar. Sebab istighfar itu kan pembersihan diri, detoksifikasi diri. Harapannya kalau sudah istighfar, sebenarnya istighfar ditompo Bapak Ibu. Itu wis otomatis untuk duit. Loh kok ngono Pak? Dawuhipun Gusti Allah. Dengan mangbuka di juz 29 surat Nuh. Nah, surat Nuh itu ada di juz 12 kita ini yang penting. Jadi Nabi Nuh niku ngeten dawuhe. Diabadikan dalam Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Njaluk ngapura, istighfarlah kepada Tuhanmu karena Tuhanmu itu maha pengampun. Yusilis sama'a alaikum midra, maka kalian akan diberikan hujan yang banyak yang cukup. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan kamu akan diberi banyak duit, harta dan anak. Jadi dong-dongnya enggak istighfar ya ampun, astagfirullah, nek mandi niku Bapak Ibu, yang terlintas di dalam pikiran dan hati itu sudah terbaca oleh malaikat. Sakwene kan kula jenengan tidak terbaca karena terganggu oleh ya mungkin jenengan itu semacam apa jenenge mempassword dongane panjenengan dhewe. Jadi di password di link ora iso dibuka Pak. Itu jenengan ngatos Google Drive betul. Ini orang tua-tua kan ngerti ya. Iya. Jadi Google Drive ini ngaten Bapak Ibu. Saya punya data gitu. Ini saya punya data. Terus saya link, saya kirim di WA. Itu kan begitu dengan klik, itu kan buka data ini pulang. Tapi sayangnya kalau saya mengatakan data ini dibatasi, berarti hanya yang izin kepada saya yang akan bisa mengakses itu. Kalau datanya itu dibuat semuanya bisa melihat, sing penting dulu ini, berarti mereka bisa melihat. Bukan hanya melihat, nek dikai akses lebih dalam, dia bisa ngedit. Ini paham tuh? Ya. Itu maksudnya Google Drive. Kalau nyontok ini sih zaman saat ini. Lah ojo kula jenengan niku nek ndonga niku buka isine ati kene ben diakses karo malaikat akses dhewe kudu kene akeh. Ngoten tapi jenengan kunci. Dadi meh buka lho kok ono. Dadi enggak kebaca. Nah, istighfar itu kan membuka kunci itu. Membuka kunci itu. Tapi itu kan selera Bapak Ibu, donga itu mau panjang mau pendek. KPHP, ya kadang donga kadang pendek. Tapi kenapa kok lebih suka pendek? Memang ya itu apa ya? Yang kita lakukan Bapak Ibu. Ada alasan seperti itu. Jadi yang penting-penting aja. Nah, bisa deskripsikan pada ya bisa, tapi bukan nyaman. Nek kula pribadi kan tidak nyaman. Ya kadang suwe berarti gak nyaman mawon, tapi 90% tidak nyaman. Doa panjang. Jadi ya pendek-pendek mawon. Mulane nek kalih kula niku cepetan, gampang. Donga sing dongane sapa Bapak itu gak sedih lah. Jadi dongane orang nanti kesel nanti. Amin. Amin. Jeneng bui kang ngono to. Anggo kesuwen kan ngoten. Nggih. Hitungane suwi ya. Jadi ya ada kalanya lama tapi memang enggak panjang. Jadi kalau masalah tadi insya Allah sudah tercover, tapi itu memang rancangan ini dan malaikat golek dhewe sing dikarepake. Oh, biyen niku malah enten guyonan, Pak. Wong ora iso ndonga ning Ka'bah niku ngempit buku kok. Ya Allah, mugi-mugi sing kula kempit niku jenengan kabulke ngono tok. Terus dikempit buku donga kaji kan akeh ya. Ngono dikempit tok.
Wis ben malaikat sing akses lah, malaikat duwe pemindai kok. Ya, enggak itu doa itu sebenarnya style saja Bapak Ibu. Hanya gayane wong niku beda-beda, tapi yang paling penting bahwa substansi doa itu adalah di istighfar. Jadi istighfar itu ya membuka kotak yang ada di dalam diri kita. Wong asline ora donga niku Gusti Allah wis ngerti. Cuma Gusti Allah mongkon donga. Pemeneh Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Niki enten dawuh Kanjeng Nabi di kitab At-Tibyan. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran lalu dia tidak berdoa, maka Allah akan memberikan kepadanya lebih dari yang diberikan kepada yang berdoa. Mulane wong sibuk ibadah, sibuk dengan Al-Quran itu memang kalau dilihat dungane sidik-sidik. Karena sibuknya di situ. Jadi donga wis Gusti Allah wis ngerti ya. Atine kabeh piye. Tapi kan tidak semua orang sama kan begitu toh. Nah, maksudnya kan niku kan meh kaya jenengan kan ngono to maksudnya. Nggih. Nah, jadi yaitu kalau doa panjang dan pendek itu tidak terencana, pokoknya gon-gon halapi. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi Pak? Oke. Kalau kita berat menjauhi larangan, ya ini kan karena kita manusia. Kita itu punya punya pengetahuan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu salah satunya adalah At-Tawwab dan Al-Ghafur. Allah Maha penerima taubat dan Allah itu Maha Ghafur, Maha pengampun. Adanya itu ada fungsinya. Fungsinya At-Tawwab dan Al-Ghafur adalah nalangi wong dosa. Nah, kula panjenengan niku desainnya adalah orang yang berdosa. Dan kita tidak pernah dituntut untuk menjadi sempurna. Muttaqin itu gambarannya tidak orang yang tidak berdosa. Di Ali Imran disebutkan muttaqin adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru wa fastaghfaru li dzunubihim. Jadi muttaqin adalah orang yang ketika melakukan sesuatu yang jelek, jahat, yang tidak benar, maksiat, durhaka, maka yang dia lakukan apa? Dan mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, dia segera mengingat Allah. Artinya kalau tadi pertanyaannya, kenapa sih saya kok susah untuk menghindari dosa? Ini ada kriterianya. Kalau yang dimaksud dosa kecil itu wajar. Ya, dosa kecil lah, dosa-dosa debu, bangsa ngrasani, nek ana cewek ayu didelok, ngono dosa-dosa ngoten niku wajar. Maksudnya itu tetap dosa Bapak Ibu, tapi sebagai manusia itu masih titik wajar lah. Masih titik wajar. Bukan boleh, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan boleh. Wajar sebagai manusia. Ini kata-katanya sudah dipikir kok piye. Nek salah paham iki kondone olah. Sopo sing muni olah? Kula mboten muni olah. Saya hanya mengatakan sebagai manusia itu wajar. Nah, tapi kalau yang ditanyakan itu problemnya adalah dosa yang berkelanjutan dan cenderung besar, maka itu problem. Berarti terduga fasik ini orang. Kalau ini terduga fasik, berarti harus ada yang dicek. Nopo kok aku cenderung maksiat? Kenapa seperti ini? Salah pikirkah dia? Semangatnya lemah?
ataukah lingkungannya memang mendukung seperti itu, atau faktor dia tidak kenal Allah, atau faktor dia tidak mengkaji, tidak mengaji, tidak memahami aturan Gusti Allah, tidak memahami konsekuensi. Ini kan indikatornya banyak Bapak Ibu. Tapi sekali lagi itu untuk dosa menengah dan besar ya. Nek dosa kecil semua kita ini ya yang bendino lah dosa cilik. Cuma sisi apa berita gembira ini gawe mangkat ngaji dosa cilik-cilik mau hilang. Lho itu tenang Bapak. Itu kan kata Nabi kan wong sing mangkat ngaji, wong sing ning masjid sak langkah kan menghapus dosa to Pak. Berarti nek asal dosane cilik lho nggih. Cilik sing cilik-cilik mau niku. Jadi itu termasuk yang dihapus. Kok meremehkan? Bukan meremehkan, memberikan informasi apa? Bukan remehno, nek remehno dosa kecil diremehno itu membesar Pak. Jadi dosanya membesar karena remehno. Remehno itu tadi membesar. Nah kenapa kita susah? Faktornya dicek dulu. Mungkin Bapak Ibu kalau susah itu bisa karena kebiasaan. Wis kadung kulino to, leh mandeg angel. Contohnya wong mendem. Wong mendem niku angel mandege. Nah kalau itu tidak bisa. Wis engko sadar dhewe, tidak bisa. Dia harus dikasih pelajaran. Makanya kita kalau memang mau benar itu harus ngasih pelajaran pada diri kita. Jenengan wani mboten umpamane duwe salah sing menurut jenengan kudu dilakoni mengko didenda. Pokoke aku nanti maksiat sing model iki aku tak denda 1 juta. Tapi denda dhewe bayar dhewe kok dite sedekah. Ane mana? Daripada ngetok kredit 1 juta, mending ngrasa sida kan ngono kan. Nah, itu langkah yang baik. Berarti panjenengan masih bisa dikendalikan. Masih bisa dikendalikan. Tapi nek jenengan sudah tidak peduli pada semuanya, berarti jenengan memang susah dikendalikan. Itu harus dihukum. Wong ngono kuwi ya nek iso ya hitungan elek. Tapi ojo nemen-nemen den donga. Lho Kanjeng Nabi niku nate ndongake elek enten. Di bulan baleni karo Kanjeng Nabi. Wong wedok meh nyambung rambut. Unek-uneknya karo Kanjeng Nabi. Dilaknat, dikutuk sama Nabi. Itu padahal alasannya apik, Pak. Lalu ibu-ibu dengan aja pisan-pisan nyambung rambut. Niku tergolong wong sing di unek-uneknya karo Kanjeng Nabi. Sahabat ini ketemu wong to. Ini nyambung rambut, tak unek-uneknya. Lah napa sampean kok jadi galak ngono? Kanjeng Nabi unek-uneknya, aku melu unek-uneknya. Sing nyambung rambut. Nggih. Ana wong anak itu meh nikah, pedok, kena penyakit rambutnya brodol, gundul. Gundul loh ini. Datang kepada Nabi ini wong Ansor. Ya Rasul, niki putri ini kula niku meh nikah. Lah kena penyakit rambutnya ontok. Dikantuk mboten kula tak nggo wig ngono ya nek dia. Pokoknya nganggo sambungan rambut. Nek kalau Kanjeng Nabi. Nggih. Langsung Allah melaknat al-wasiyah wal muasalah. Lah ngono kuwi wedi. Berarti dhek isih iman sing kokoh. Nek wong sakniki dikandani ngono kuwi kuno, Pak. Saiki nganggo wig keren. Jadi alasannya kula udah buta, Pak. Tak nganggo wig. Lah yang biyen malah luwih buta ya ora oleh karo Kanjeng. Nah itu contoh. Boleh jadi orang itu memakai begitu karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Tapi nek nanti di unek-unek ini kalau Kanjeng Nabi, pegah tau. Pegah. Lane sahabat-sahabat Nabi nek ana wong nyambung rambut, ana wong apike untu, ana wong gawe tato, itu diunek-unek gitu. Tapi sakniki aja unek-unek wedi awake dhewe. Ya paling mengandani kok. Ngandani. Gua dikandani doangnya wis anu. Kadang ngaji ngene iki bisa nyambung rambut barang.
sanggul sing gedhi ben ketok gagah. Panjenengan nek wis tau lek tobat nggih, iki ibu-ibu khususnya. Nek bapak-bapak ono ngaten mboten sing anggo. Ketoke mboten ngaten. Ya paling habis lah itu nyambung. Ambut. Nah, apa? Lah itu rambut enggak? Nek nyambung rambut masuk. Kecuali nek niku helm. Kan mboten helm kan rambut kalau masih rambut berarti enggak boleh. Ya apa sih nyambung. Mbah nyambunge dingeneke, mbah nyambunge nganggo wig, mbah nyambunge sing penting nyambung. Muawiyah niku ayo gegeran kawali. Nyetule. Ono wong sing nggawa rambut ngene iki lho, cekeli. Kejaba wong Yahudi. Padahal sing munekne Muawiyah. Muawiyah padahal ya aja nakalan kok. Tapi yo terus biyen wong Yahudi, wong Nasrani ya usah gara-gara iki. Wong rambut tok. Iku pidatone Muawiyah. Iki ketoke saiki apa tek payu pidato iki. Apa tek payu dianggap tidak modern. Dianggap tidak modern. Nah, ini kan masalah rasa takut. Begitu dikandani ngoten niku wedi. Nek jenengan kok krasa wedi karena takut kepada apa yang disebutkan Nabi, berarti jenengan isih wong bener. Salah ini ku isih mesti cilik-cilik. Tapi nek ngoten Allah kaya ngono kok ora oleh. Ngoten to? Nek wis muni ngono, jenengan ada indikator fasik. Nek fasik berarti lendandani ra ngono. Lendandani mboten tidak cukup dikandani. Nah, itu kudu dikai musibah karo Gusti Allah. Nek ora dikai musibah, khawatir malah justru ke depan dia semakin menjadi. Mulane musibah bagi wong mukmin kuwi apik. Mergo biasane ra patek wedi karo Gusti Allah, terus dikai musibah ben do balik atine ning ngene Gusti Allah. Matur cukup ya, buat malam ini. Alhamdulillah. Monggo kita akhiri kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.